sebenarnya apa ya, ini dari hasil dari forum diskusi kita yang memang setiap bulan kami punya forum diskusi, dan satu waktu forum diskusi itu ngomongin soal hutan. Ya selama ini bahwa generasi kita ini kan generasi yang apa ya, yang cuma mengambil manfaat dari warisan-warisan yang ada. Tetapi kemudian dari diskusi itu ternyata ketika ditanya hutan terkecil itu segede apa, 4 meter ke 4 meter cukup katanya kan gitu. Karena hutan itu prinsipnya ada 4 tanaman, ada payung, tegakan, semak dan lain-lain lah gitu. Sehingga kemudian itu sangat masuk akal kalau setiap orang bisa mewariskan hutan asal sama-sama membeli 4 meter ke 4 meter terus digabungkan, itu ya jadi hutan yang bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Ini udah 3 tahun, ya prosesnya bertahap, karena kita juga harus membebaskan lahan yang sebelumnya itu adalah lahan pertanian yang cukup sekarat karena sudah ketutup lingkungan pemukiman, tidak punya irigasi teknis. Jadi kemudian kami pilih untuk lahan tersebut kita beli, lalu kemudian kita patungan beli, kita jadikan hutan. Berarti prosesnya tuh penanaman pohon ya Pak ya? Pembebasan lahan dan penanaman pohon. Itu berapa hektar Pak rencana Pak? Rencananya 8 hektar, tetapi yang sekarang sudah terrealisasi itu 2 hektar. Itu status kepemilikannya gimana sih Pak? Wakaf atau gimana? Kita wakaf, jadi beli wakaf, kemudian ya, ini masih cukup dibahas karena kita punya dewan adat namanya. Ada beberapa organisasi termasuk ikatan advokat, ada ikatan arsitek landscape, ada teman-teman yang bergerak di unsur edukasi dan sebagainya, ada juga komunitas kesenian kayak kami Jatiwangi Art Factory. Terus kita membahas, pengennya sih kemudian setelah jadi kita wakafkan ke negara. Ya soal ya kalau buat kami bahwa selain jadinya itu hutan akan bermanfaat, tetapi juga prosesnya adalah inginnya jadi proses penyadaran dan edukasi. Ya seperti halnya kita butuh kita resah butuh kamar tidur, kita resah butuh kamar mandi, kita resah butuh ruang makan, dapur dan sebagainya, bahwa kita juga harus resah untuk punya ruangan yang bisa memproduksi oksigen untuk kita. Ya saya kira karena di Jatiwangi ini sebuah kecamatan yang paling pertama hutannya punah. Ya tentunya saya kira dimanapun setiap daerah itu pasti dulunya punya hutan gitu. Tetapi ketika 1 abad yang lalu Belanda membuat pabrik gula dan sebagainya, saya kira itu kemudian kenapa Jatiwangi itu hutannya nggak ada, punah dan sebagainya. Nah ini yang ingin kami kembalikan. Ya saya kira tantangannya adalah soal kesadaran ya, karena ini kan hutan ini hanya boleh 1 orang, 1 institusi, 1 lembaga, 1 perusahaan, itu hanya boleh 1 kapling. Jadi kita equal, jadi makanya agak lambat dan sebagainya. Berarti kesadaran kolektif ya Pak ya? Kesadaran kolektif. Ada pesan harapan Pak? Ya saya kira bahwa ya generasi kita ini juga nggak bodoh-bodoh amat lah, nggak miskin-miskin amat lah gitu. Tetapi kadang-kadang bahwa kita suka bertanya, lalu apa yang bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya. Jangan-jangan kita hanya bisa pandai memanfaatkan warisan sebelumnya saja. Kira-kira apa Pak? Ya saya kira itu ya hutan kolektif ini juga adalah hutan yang inginnya adalah menumbuhkan kesadaran. Sama halnya bahwa kebutuhan oksigen itu juga adalah kepentingan hidup dasar. Lalu kemudian kita selama ini kadang-kadang mengandalkan
oksigen itu dari hasil warisan alam, kerja pemerintah dan sebagainya, bahwa kita tidak punya pabrik sendiri gitu. Tapi kalau sekarang ya saya kira kebutuhan dasar oksigen itu sama seperti halnya kebutuhan makan ya. Bahwa kita ketika memiliki coupling itu kita nggak disubsidi sama siapapun lah. Ya artinya bahwa kita nggak miskin banget lah.